Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pada sesi ini mari sama-sama kita dengarkan satu kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh seseorang, karena beliau ini pada dasarnya ia berasal dari agama yang non-Kristen dan pada akhirnya ia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan, dan karenanya mari kita dengarkan sama-sama dalam cuplikan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Dewi, bukan Deborah Pak. Nama saya Dewi. Saya dari Muslim, keluarga Muslim. Saya awalnya yang namanya mengikuti Yesus itu tidak pernah terlintas dari pikiran saya atau hati saya kan. Karena memang dulu tuh menganggapnya gini, gua tuh kalau nikah sama yang beda agama nggak mau loh, gue yang harus ikut agama. Itu pemikiran saya dulu kan Pak, gitu kan. Setelah saya menikah, gagal dalam rumah tangga saya doa, Tuhan kalau saya menikah lagi, biar saya dapat jodoh yang jauh banget. Bener Pak, Tuhan jawab itu. Jodoh saya jauh, orang Nias, dikasih beda agama. Menikah saya 2013 dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Suami saya tetap Kristen, saya tetap di Muslim, tapi dia secara menikah mengikuti agama saya Pak. 2 tahun saya menikah, dikaruniai anak perempuan 1 Pak. Di situ kan saya selalu ngomong sama suami saya, bagaimana nih, saya bilang saya sudah punya anak, saya bilang gitu. Apakah anak saya harus mengikuti agama saya di Muslim atau ikut agama kamu? Saya bilang kayak gitu. Terus bapaknya bilang, anak kamu harus ikut agama saya, nggak mau agama kamu. Saya kan orangnya nggak banyak berdebat kenapa nggak boleh ikut agama saya. Ya udahlah, saya bilang yang namanya agama itu tetap sama, ya gitu kan Pak, namanya ajarannya itu tetap sama. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau saya kayak gitu pemikiran saya kan. 2 tahun anak saya jelang 2 tahun, saya selalu bilang kalau Natal tuh gini Pak. Saya kalau ngelihat Natal tuh rame kan, saya gini ngomong, ya yuk kita ibadah gereja gitu. Saya bilang, aku pengen ibadah loh, pengen ngelihat orang itu kalau Natalan tuh ngapain, berdoa apa aja, kayak gitu. Dia bilang, saya nggak mau ngajak kamu ke agama saya cuma bisa berdoa. Kalau memang Tuhan udah ngizinin kamu untuk jadi orang Kristen, pasti kamu dipanggil. Perjalanan saya sulit ya Pak. Lahir anak kedua tetap Pak, saya selalu rasa keingintahuan saya gitu. Ayo dong ibadah kita tiap minggu nih. Aku pengen pengen tahu orang Kristen tuh kayak gimana gitu, kayak gimana. Dia nggak mau Pak. Suami saya tuh nggak mau ngajak saya sama sekali. Dia selalu bilang, enggak, ngapain katanya. Kalau saya mau ibadah pun saya aja sama anak-anak. Tapi saya bilang nggak apa-apa deh. Kamu ibadah, saya nunggu di depan. Saya bilang gitu. Selesai ibadah, baru kita pulang, cuma pengen tahu. Tetap. Nah, beberapa bulan itu saya cekcok sama keluarga. Mungkin udah jalannya Tuhan kali atau bagaimana, saya juga nggak ngerti. Saya dibawa pergi ke Bekasi Pak, ke tempat saudaranya. Kaget pun saya di sana, keluarganya semua kan Kristen. Saya kira kan ada yang Muslim, ternyata Kristen semua. Malam itu, setiap malam minggu di keluarganya itu ada kebaktian Pak. Ada kebaktian, jadi saya dibilang sama kakaknya suami saya, kamu nggak usah ikut. Saya nggak mau bawa kamu, takutnya nanti ada masalah gitu kan dari keluarga. Tapi saya nih, rasa ingin tahuan saya itu makin menggebu-gebu Pak di hati. Nggak apa-apa deh Kak, aku ikut gitu kan. Kamu yakin? Di situ Pak, saya duduk, saya dengerin orang itu nyanyi lagu pujian, penyembahan, saya dengerin aja. Tanpa sadar air mata saya jatuh. Saya nggak bisa apa-apa lagi tuh Pak. Saya diem, saya sadar akan dosa saya. Saya sadar selama ini saya udah banyak salah. Selama saya jadi Muslim pun sholat 5 waktu nggak pernah saya jalanin. Tapi kok, maksudnya gini Pak, saya sholat 5 waktu itu hati saya nggak pernah tenang. Demi Tuhan Pak, saya sholat tapi hati saya nggak pernah tenang, gelisah. Setelah saya ikut kebaktian,
beban yang ada di dalam hidup saya, rasa jengkel, kesel sama siapapun hilang, Pak. Hilang sekejap mata. Tapi pada saat itu saya masih belum siap untuk masuk ke gereja. Belum siap saya hanya ikut kebaktian selama 1 bulan. Tiba-tiba saya ngomong sama suami saya, tolong ambilkan baju saya di Tangerang, saya mau pergi hari Minggu. Dia nggak tahu, Pak, kalau saya mau pergi ke gereja. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama, dan luar biasa cara Tuhan untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan kasihnya kepada tiap-tiap orang menurut kehendaknya. Karena itu mari sama-sama kita lihat dulu di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama dan kedua, juga di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan sebagaimana yang ada di layar ataupun di screen kawan-kawan Bapak Ibu semua. Dikatakan di sini bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang pertama ini berbicara mengenai pribadi Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang kedua dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Atau lebih tepatnya di sini dikatakan dari segala yang telah dijadikan. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, juga di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa, mari kita lihat sama-sama sebagaimana yang ada di layar. Dikatakan di sini bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapakahnya di sini? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi kita sudah dengarkan satu kesaksian yang saya pikir luar biasa sekali dari seseorang yang pada dasarnya tidak berasal dari agama Kristen, tetapi kemudian ia punya kerinduan, rasa penasaran juga mengenai seperti apa sih kegiatan ibadah umat Kristen, termasuk kalau mau Natal itu ibadahnya seperti apa. Dan ini kita sebentar lagi memasuki bulan Desember, sebentar lagi kita akan merayakan Natal juga. Dan karena itu saya pikir tadi, wah luar biasa, ini bertepatan dengan momen-momen di beberapa waktu belakangan ini. Kita melihat ada ibadah Kristen yang dilarang, lalu kemudian juga ada sekolah Kristen yang dilarang, tetapi kemudian ada kabar sukacita dari seseorang yang pada dasarnya tidak beragama Kristen, tetapi kemudian ia bisa mengenal Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini ada juga yang mau saya sampaikan terkait dengan kegiatan pelayanan yang selama ini saya dan beberapa rekan kerjakan di daerah. Luar biasa kasih karunia Tuhan sehingga kegiatan pelayanan ini sudah berjalan, tetapi kita memang masih membutuhkan dukungan dana dari siapapun, kawan-kawan, dari siapapun Bapak Ibu yang tergerak hatinya oleh karena belas kasihan, oleh karena berkat Tuhan, mau berbagi ataupun mau mendukung kegiatan pelayanan di daerah ini, karena ini mengenai pelaksanaan sekolah gratis. Gedungnya sudah selesai, Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, tetapi masih banyak perlengkapan peralatan yang dibutuhkan, mulai dari meja, lalu kemudian juga kita butuh proyektor, lalu kemudian juga kita butuh alat peraga belajar, kita juga butuh buku-buku, kita butuh kursi. Beberapanya sudah ada, tetapi masih banyak yang kita perlukan. Kursinya itu ada yang sudah berapa ada beberapa itu hampir 20-an sudah ada yang berkati untuk itu bisa tersedia, lalu kemudian juga beberapa meja sudah ada, tetapi masih banyak yang perlu dibutuhkan. Bahkan Bapak Ibu, seperti di sesi live beberapa waktu yang lalu, ataupun nantinya juga saya akan share di sesi setelah ini, yang mengenai satu tempat yang bisa kita anggap itu kita fungsikan sementara dan sebagai tempat tinggal, tapi sebenarnya tujuannya itu juga sebagai mes untuk yang para pengajar bisa di situ, ataupun kemudian kami yang ada di sini pun juga bisa tinggal di situ. Tapi situasinya sekarang itu belum selesai ini beberapa waktu yang lalu saya kerja sendiri Bapak Ibu bersama dengan beberapa orang yang membantu. Jadi saya pasang batakonya itu sudah sampai ke atas, lalu kemudian belum selesai karena dananya tidak cukup, jendelanya belum selesai, lalu kemudian pintunya belum selesai, plafonnya belum selesai. Yang baru selesai itu adalah lantainya masih menggunakan lantai kasar, belum ada plester, lalu kemudian tembok yang disusun dengan batako, lalu atap seng di atasnya. Baru itu yang selesai kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Dapurnya pun kita masih pakai di dalam, harusnya itu di belakangnya dibikinin dapur, tapi karena dana kita belum cukup jadi kita pakai dulu lah untuk sementara. Jadi memang di daerah ini kita ada program kegiatan pelayanan, tetapi juga Bapak Ibu semuanya ini baru bisa berjalan tentu juga membutuhkan biaya operasional. Jadi bila ada Bapak Ibu kawan-kawan semua yang
yang tergerak hatinya untuk mendukung pelayanan, silahkan ada nomor yang bisa dikirimkan ya di nomor yang ada di layar. Bapak Ibu semuanya bisa disalurkan di situ. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan Bapak Ibu semua yang beberapa bulan lalu, sekitar 8 bulan ataupun 9 bulan yang lalu ya, bahkan juga ada yang 1 tahun lebih yang sudah mendukung kegiatan pelayanan. Karena sekitar beberapa bulan terakhir ini ya saya tidak membuat konten, barulah kemudian sekitar 10 atau 12 hari yang lalu ya saya baru memulai membuat konten, dan kemudian juga ya mulai berdiskusi dengan teman-teman melalui kolom komentar yang sudah tersedia. Dan karena itu kawan-kawan, terima kasih untuk supportnya yang lalu-lalu yang sudah disampaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang kemudian baru bergabung lagi ataupun teman-teman yang lama kembali lagi ya bersama-sama di channel ini, mari kita lanjutkan kegiatan pelayanan ini. Dan bila Bapak Ibu tergerak hatinya, mari kita berbagi untuk kelancaran pelayanan di daerah yang sedang kami kerjakan saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Satu hal lagi Bapak Ibu semua, mari tetap setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada jaminan keselamatan dalam keyakinan beriman kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.